Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Kembali lagi saya akan membahas seputar interesting mall. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan teman-teman tentang trik ataupun rumus tabel yang sudah saya berikan, dan di sini juga saya akan jelaskan tentang pergerakan bagan yang sebenarnya itu seperti apa dan nanti bagaimana cara menggunakannya atau mencocokkannya dengan tabel yang sudah saya buat. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, like dan komen biar nanti teman-teman tidak ketinggalan ketika saya upload video baru atau hal-hal baru, trik baru seputar interesting mall dan juga seputar aplikasi ataupun web penghasil uang. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, di sini ada 50 periode terakhir. Nah, di 50 periode terakhir ini yang saya temukan di sini adalah ternyata dibagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi 50 dibagi 2 adalah 25. 25 putaran itu adalah sebuah pola ataupun pergerakan, dan sedangkan 25 berikutnya adalah pola baru atau pembentukan pola yang baru. Karena di algoritma interesting mall itu membentuk sebuah pola ataupun katakanlah gambar apapun itu, ketika emang sudah terbentuk sempurna, dia akan terpecah dan membentuk pola yang baru lagi. Jadi terus seperti itu ya teman-teman. Dan juga di sini saya akan konfirmasi sama teman-teman semua. Ada yang bertanya tentang waktu ataupun jam tentang tabel yang harus digunakan. Jadi prinsipnya seperti ini ya teman-teman. Kita ke bagan ataupun tabel. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa di tabel A itu kan dominan dengan ODD ya teman-teman. Jadi ini dominan dengan ODD yang A. Tapi ternyata ini itu bisa berubah. Kadang ketika siang emang sesuai dengan tabel yang A, tapi ketika malam itu bisa berubah. Jadi yang tadinya A dominan dengan ODD, ternyata itu justru berfungsi dengan ketika dominan event. Jadi gini ya teman-teman prinsipnya. Jadi bisa dia itu hanya muter-muter di sini saja teman-teman. Jadi yang event, dan justru yang banyak keluar itu yang ini yang saya lingkari, dan ketika ODD itu memang masuk. Itu yang A. Dan sebaliknya untuk yang B ini adalah dominan dengan event sebenarnya. Tapi walaupun di sini ODD sedikit, itu bisa terjadi ketika emang yang harusnya dominan event ini justru berfungsi di dominan yang ODD. Jadi yang keluar itu ya muter-muter di sini aja teman-teman. Dan sesekali dia mengambil di eventnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk waktu pastinya itu emang tidak bisa dipastikan secara pasti. Jadi pergerakannya emang seperti itu. Nah, makanya untuk mengatasi semua ini, jadi kita kembali ke tabel. Kembali ke
bagan. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa 25 itu adalah pembentukan dan 25 lagi itu adalah berubah ke bentuk yang baru. Coba di sini kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dia ketemunya adalah di sini. Nah, ini adalah sebuah pola seperti ini. Oke. Nah, terus tadi titik temunya adalah di sini. Dah, di sini itu polanya sudah berubah ya, teman-teman. Nah, di sini udah berubah. Jadi disitulah kenapa ketika emang kita menggunakan satu trik itu yang tiba-tiba berubah dan bisa tidak masuk, selalu loss gitu ya, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mau transaksi adalah perubahan di ininya ya, teman-teman, di pola bagannya. Itu yang harus dipahami juga. Teman-teman juga bisa perhatikan apa yang saya katakan bahwa di 25 putaran itu akan membentuk pola, dan selanjutnya 25 juga akan membentuk lagi. Jadi intinya setiap 25 putaran itu akan selalu seperti itu. Jadi ketika terjadi event tambah event itu event, ya itu akan terjadi seperti itu. Tapi ketika pergantian ataupun membentuk pola baru itu bisa berubah. Nah, makanya di sini akan saya jelaskan cara penggunaan itu untuk teman-teman mencari tahu di pergerakan bagannya. Lalu untuk fungsi di table, nah ini juga seperti ini, terjadi banyak seperti ini, itu adalah terjadi zigzag, dan itu teman-teman perhatikan di tabel yang A ya, teman-teman. Seperti ini. Dan juga seperti ini. Dominan event jika terjadi zigzag seperti ini, dalam artian dia itu tidak rapat ya, teman-teman, tapi ada celah. Itu teman-teman bisa menggunakan tabel yang B. Nah, di sini juga saya tambahkan, ini ada tabel C. Dan fungsi dari tabel C ini adalah ketika pola bagan itu dempet ya, teman-teman. Jadi jika pola bagan dempet ataupun rapat seperti ini, itu gunakan yang C. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nanti setelah ini akan saya praktekkan cara penggunaan dan cara bermainnya ya, teman-teman. Jadi tolong teman-teman perhatikan dan pahami apa yang sudah saya sampaikan. Jadi sekali lagi, masalah waktu antara siang malam itu emang tidak bisa dipastikan bahwa yang A itu selalu berfungsi di siang ataupun di malam. Jadi tidak bisa. Jadi kalau tidak salah, di Interesting Mall ini selama 24 jam itu terjadi, kalau tidak salah, kalau salah maaf ya, teman-teman, itu 720 kali putaran itu dalam waktu 24 jam. Nah, 720 itu dibagi 2. Nah, itu kan pasti ada siang dan malam. Dan itu sebenarnya begitu, bongkar pasang membentuk, dia akan membentuk yang lain, membentuk yang lain seperti itu. Jadi tergantung kita ketemunya, apakah malam emang ketemu dengan yang seperti itu, dan juga bisa berubah. Makanya di sini saya jelaskan untuk penggunaan tabelnya. Sekali lagi tolong teman-teman perhatikan, yang C ini terjadi di bagan yang dempet ataupun celahnya itu tidak jauh ya, teman-teman. Nah, sedangkan di B sebenarnya masih dia di dominan yang event. Tapi dominan di event, teman-teman perhatikan lagi, itu jika sesuai dengan table. Tapi bisa jadi
walaupun dominan ODD itu bisa digunakan dengan yang B, karena yang keluar itu akan muter-muter terus di situ, gitu ya teman-teman. Ataupun sebaliknya yang A juga seperti itu. Yang sebenarnya yang A ini adalah dominan ODD, tapi bisa terjadi itu akan muter-muter yang di eventnya aja. Jadi seperti itu, makanya untuk mengatasi semua itu yang teman-teman pahami, yang harus teman-teman pahami dan perhatikan adalah di pola bagannya. Jadi pola bagannya seperti apa dan harus menggunakan tabel yang mana. Di sini sudah saya beritahu bahwa untuk yang bagan dempet atau sering terjadi dempet, ketika emang terjadi vertikal, dia akan ada yang dempet itu gunakan yang ini ya teman-teman. Ini kan banyak yang dempet, ini gunakan tabel yang C. Sedangkan jika terjadi seperti ini gunakan yang A ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik ketika emang terjadi loss, karena pasti ada lossnya. Tidak mungkin setiap trik itu selalu relevan dan tidak ada lossnya. Yang terpenting adalah satu, tujuan utama kita adalah profit. Jangan sampai terjadi teman-teman revan 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi 5 kali teman-teman revan 3 kali aja berturut-turut loss, itu justru bisa membuat saldonya habis semua. Itu jangan sampai ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman perhatikan atas apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman paham. Yang teman-teman perhatikan adalah 50 periode terakhir itu dibagi 2 dan polanya itu akan berubah ketika 25 kali. Nah, di situ ada kesempatan 25 kalinya adalah dengan membentuk yang sama. Jadi bisa diikuti pola pergerakannya yang 25 putaran itu ya, teman-teman. Saya harap teman-teman juga paham atas apa yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya coba bermain. Jadi teman-teman perhatikan. Oke, langsung saja kita ke Oke teman-teman, kita coba ini genap-genap ganjil genap ya teman-teman. Ini saya coba menggunakan yang C. Tadi genap ganjil genap ganjil genap. Cari dulu. Ternyata di sini belum ada ya teman-teman. Karena belum ada, berarti sekalian kita buat. Caranya seperti ini, genap ganjil genap. Oke. Nah, kita tunggu dulu. Jadi kebetulan ini emang belum ada, jadi teman-teman juga bisa tahu bagaimana cara membuatnya. Jadi di sini tidak ada yang saya tutupin, seperti itulah saya membuatnya. Dan saya yakin teman-teman juga tidak akan dapatkan di mana ataupun sama siapa dengan secara gratis, dan itu emang real. Jadi cara pembuatan saya juga seperti itu, dan cara bermain saya juga sebenarnya seperti itu. Coba kita refresh. Nah, berarti event di sini tinggal kita kasih jawabannya adalah event ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi.
ganjil genap, ini juga ganjil genap, dan ini genap. Ganjil genap, ganjil genap, genap. Ini ya teman-teman, berarti selanjutnya jawabannya adalah genap ataupun even. Saya coba transaksi, saldo saya juga nggak banyak. Kita tunggu. Jadi tetap ya teman-teman, namanya trik ataupun rumus itu pasti ada lossnya, karena walau bagaimanapun kita itu sebenarnya membuat sebuah gambaran ataupun prediksi untuk membaca pergerakan algoritma dari interesting mall. Jadi tidak ada yang 100% relevan ya teman-teman, cuman ya dari analisa kita atau cara kita memahaminya, di situ kita bisa mencapai profit. Intinya sebenarnya ke situ. Nah, ini benar ya teman-teman, kita lanjut lagi. Genap ganjil, genap genap. Ini juga genap. Genap ganjil, genap genap, genap. Ini ya teman-teman, berarti selanjutnya adalah ganjil ataupun ODD. Genap ganjil, genap genap, genap ya, ODD. Kita lihat sejauh mana tabel ini bisa digunakan ya teman-teman. Jadi untuk cara ataupun penjelasan tentang pergerakan bagan ataupun pergantian pergerakan tadi sudah saya jelaskan di awal video ya teman-teman. Jadi teman-teman pahami biar nanti ketika teman-teman bermain itu sudah bisa membuat analisa dan bisa menentukan tabel mana yang akan teman-teman gunakan. Jadi intinya seperti itu. Dan masalah waktu juga sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini masih masuk ya teman-teman. Kita coba lagi. Genap-genap, genap-genap, ganjil ya teman-teman. Kita lihat. Genap-genap, genap-genap, ganjil, berarti selanjutnya adalah ini ya teman-teman, genap ataupun even. Nah, jika terjadi seperti ini mungkin kan terjadi keraguan. Jadi teman-teman kalau emang ragu jangan pasang besar, skip boleh, apalagi setelah refund, ataupun teman-teman bisa transaksi kecil-kecil saja ya teman-teman. Kalau saya loss pun tidak masalah, karena dengan modal yang tadi cuman berapa, 50.000, walaupun ini loss masih modal itu masih balik ya teman-teman.
saya juga masih balik. Jadi intinya kita juga sekali lagi money management sering saya katakan sama teman-teman itu juga dipakai. Jadi menghindari kita itu saldo habis. Jangan sampai terjadi refund terus selama 5 kali 6 kali, tapi ketika terjadi loss 2 kali berturut-turut ataupun 3 kali, nah ini kan loss, itu justru membuat saldo teman-teman habis. Oke, karena sudah habis saya ambil, tetap ada lossnya ya teman-teman. Jadi tidak mungkin kita lanjut. Genap ganjil genap ganjil ganjil. Genap ganjil ganjil berarti selanjutnya ini ya teman-teman. Selanjutnya saya coba di ganjil. Kita lihat untuk kompensasinya apakah masuk atau tidak. Tapi buat teman-teman ketika emang saldo cuma 50.000, jangan ikuti gaya bermain saya ya teman-teman. Jadi usahakan jika 50.000 transaksinya itu 10-10 aja dulu. Kecuali emang sudah ketika sudah naik, yang penting setiap transaksi itu jangan sampai saldo kita itu langsung habis ya teman-teman. Oke, ternyata kompensasinya masuk ya teman-teman. Ini cuman modal 50.000. Jadi sebenarnya intinya ketika kita mau bermain ya teman-teman, kita itu emang harus membuat analisa dulu dari pergerakan bagan, baru kita menentukan tabel mana yang harus dipakai. Dan dari awal tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya untuk membaca pergerakan bagan. Jadi sekali lagi buat teman-teman tolong dipahami apa yang sudah saya sampaikan, dan semua itu sebenarnya real apa yang saya gunakan. Cara saya membuat tabel, cara saya bermain menggunakan tabel itu sama seperti apa yang saya jelaskan sama teman-teman juga. Tapi sekali lagi, ketika saldo teman-teman cuma 50.000, usahakan mainnya itu per transaksi 10.000 ya teman-teman. Tapi tetap untuk kompensasi pun itu harus teman-teman perhitungan, jangan seperti yang saya lakukan barusan. Nanti lama-lama teman-teman ketika sudah sering itu teman-teman pasti akan paham. Jadi nggak usah takut ketika emang terjadi loss, itu sebenarnya nggak usah takut teman-teman, karena kita sudah tahu pergerakannya itu seperti apa gitu. Jadi seperti yang saya bilang, ketika ada keraguan di situ boleh skip ataupun pasang jangan besar-besar. Mungkin video ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga bisa terbantu. Video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.